ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jemaah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Al-Karim, surah Al-Mudaththir ayat ke-88, Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin bima kasabat rahim. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Hadirin jemaah rahimakumullah. Amal adalah segala perbuatan yang kita lakukan semasa hidup, dan setiap kita bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat. Jikalau kita berbuat baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan rapot yang baik. Namun sebaliknya, jikalau kita berbuat buruk, maka kita akan mendapatkan rapot yang buruk. Dan ini sudah kita ketahui. Namun terkadang walaupun kita tahu itu, kalau kita berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, apakah itu kebaikan di dunia maupun di akhirat. Begitu juga kalau kita berbuat buruk, kita akan mendapatkan dampak negatifnya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Namun toh walaupun kita tahu, terkadang kita juga masih lalai dalam melakukan refleksi dalam perbuatan kita, refleksi dalam ibadah kita. Seringkali kita hanya fokus pada sejauh mana kita melaksanakan amal ibadah, tapi kita abai untuk memperhatikan kualitas niat dan keikhlasan kita dalam melaksanakan ibadah yang kita lakukan. Padahal refleksi ini merupakan suatu langkah yang sangat penting bagi kita untuk dapat membantu memperbaiki diri kita dan memperbaiki amal kita, serta untuk bisa meraih keberkahan amal yang telah kita lakukan. Ikhwatul iman jamaah rahimakumullah. Ayat yang memerintahkan kepada kita supaya melakukan refleksi amal terdapat dalam Quran surah Al-Hasyr ayat ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun.
Hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Allah menyuruh kita yang merasa beriman. Bertakwalah kepada Allah. Allah memerintahkan kita untuk bertakwa kepada-Nya. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Jadi Allah telah mewanti-wanti kita untuk memperhatikan sikap diri kita dalam tingkah laku kita, dalam setiap tindak tanduk kita, dalam berbuat, dalam beraktivitas di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam hal ini Imam Asy-Sya'bi rahimahullah beliau memberikan penafsiran terhadap ayat ini, yaitu seorang hamba pasti diminta pertanggungjawaban kepada dirinya sendiri. Oleh sebab itu hadirin, kita harus melakukan refleksi dalam amal perbuatan kita. Kemudian beliau juga menambahkan, setidaknya ada 4 hal yang bisa kita lakukan sebagai upaya kita dalam merefleksikan amal perbuatan kita. Apa itu? Yang pertama adalah melihat kekeliruan yang telah dilakukan. Kita kembali hasab, melihat diri kita, masa lalu kita, apa yang sudah kita perbuat, berapa banyak kebaikan yang telah kita lakukan, atau sebaliknya sudah berapa banyak dosa yang telah kita lakukan, dan apa upaya kita untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, orang yang paling mengetahui kesalahan kita adalah diri kita sendiri. Sebab itu kita perlu merenungkan kesalahan yang telah kita lakukan. Maka dengan demikian kita bisa tahu bahwa ada celah yang harus kita tutupi, ada celah yang harus kita jaga supaya tidak terbuka, supaya tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Nah, untuk menutup celah tersebut tentu harus ada upaya kita dalam hal pencegahan terlebih dahulu dengan cara menjauhi sesuatu hal yang bisa berpotensi menjerumuskan kita kepada kesalahan yang sama yang pernah kita lakukan. Misalnya kita yang hobi nonton bola, nonton bola malam biasa, terkadang karena kehobian kita tersebut kita abai sehingga kita bangunnya kesiangan. Terakhir yang biasa kita sholat subuh jam 5, bangunnya jam 8 atau jam 9, terpaksa kita melaksanakan sholat subuh jam 9 atau jam 8. Kenapa? Karena kita begadang tadi malam. Efek dari begadang tersebut membuat kita kelelahan, yang begitu lumayan, sehingga bangunnya yang biasa rutin pagi sebelum azan subuh itu malah lewat dari azan subuh bahkan siang. Ini banyak mungkin terjadi di antara kita. Maka bagaimana kita memperbaikinya? Maka jangan kita ulangi begadang. Kita atur waktu kita sebaik mungkin. Jamaah Jumat rahimakumullah, itu yang pertama, langkah refleksi kita dalam amal. Kemudian langkah refleksi yang kedua yang harus kita lakukan adalah bertobat kepada Allah dengan ikhlas. Ada orang bertobat tapi tobatnya tidak ikhlas. Hari ini dia mengambil kesalahannya, tidak mengulangi perbuatan, besok dia lupa lagi atas kesalahan atau dosa yang dilakukan, dia kembali kepada dosa yang lama. Besok satu hari tobat lagi, besok lupa lagi. Itu namanya tobat yang tidak ikhlas, tobat sambal. Nah, kita diinginkan oleh Allah bertobat dengan ikhlas. Dosa yang dilakukan pada yang kita lakukan, maka
harus kita bersihkan dengan tobat, tapi dengan tobat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat menanti orang yang bermaksiat, orang yang melakukan dosa, ya Allah menanti mereka, ya, untuk mereka melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penantian itu Allah kasih jangka, ya, lumayan. Allah Maha Rahimnya, Allah Maha Rahimnya. Apa? Yang pertama, selagi nyawa kita masih belum sampai di gargara, Allah beri kesempatan kita untuk bertobat. Sebesar apapun, seluas apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, walaupun sebesar lautan, seluas lautan, Allah tetap berikan kita kesempatan untuk bertobat. Selagi ingat nyawa kita belum sampai gargara, sampai di tenggorokan. Selagi nafas kita turun naik, selagi ada bisa bernapas, Allah masih beri kita kesempatan untuk bertobat. Maka manfaatkan itu. Jangan sampai ketika sudah nafas di sini baru teringat untuk bertobat. Maka itu tobat yang ditolak. Kemudian selagi matahari masih terbit dari timur, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kita bertobat. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, Allah masih menerima tobat kita dengan dasar tobat kita adalah tobatan nasuha, tobatan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatkan dua momen ini. Jangan sampai matahari terbit di ufuk barat, selagi terbit ufuk timur, maka bertobatlah kita bersegera. Selagi nyawa kita masih di badan, belum di tenggorokan, maka bertobatlah. Karena ketika itu sudah sampai di tenggorokan, tidak ada lagi kesempatan kita untuk mendapatkan tobat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan membuka pintu tobatnya kepada kita. Oleh sebab itu, sebelum itu terjadi, hadirin, mari kita manfaatkan, pergunakan kesempatan ini untuk benar-benar bertobat kepada Allah dengan ikhlas dari perbuatan-perbuatan dosa-dosa kita. Hadirin jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim tentang taubat, di mana Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira 'ankum sayyi'atikum yudkhilukum jannat tajri min tahtiha al-anhar. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Artinya taubatnya yang semurni-murninya. Tidak ada tipu daya dengan taubatnya tersebut. Betul-betul tulus dari hati yang dalam, bukan sekedar ucapan lisan taubat, tapi dalam hatinya enggak ada keinginan untuk itu. Tapi yang diinginkan betul-betul mulutnya mengucapkan taubat, hatinya juga ada keinginan untuk memperbaiki diri dari kesalahan. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Inilah rahmatnya Allah ketika kita telah berbuat banyak kesalahan, banyak dosa, dan kita bertobat kepada Allah. Seluas apapun dosa kita, setinggi apapun dosa kita, Allah hapuskan semua itu, dan Allah ganti, Allah ganjar dengan balasan kebaikan berupa jannah. Alangkah rahimnya Allah. Namun terkadang kita tidak memahami rahimnya Allah, Maha penyayangnya Allah ini kita tidak memahami, sehingga kita abai dan tetap bermaksiat dan selalu berbuat dosa. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, upaya refleksi yang harus kita lakukan dalam amal kita adalah kita meminta bantuan Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Kenapa kita harus meminta bantuan Allah? Karena kita memang hamba yang dhaif, hamba yang lemah. Tanpa pertolongan Allah kita sulit untuk meraih apa yang kita inginkan. Sebab itu, mari kita upayakan, senantiasa berupaya untuk
senantiasa meminta bantuan Allah. Dalam hal apa? Dalam hal untuk memperbaiki kegagalan yang kita alami. Baik itu masalah dunia kita, terlebih lagi masalah akhirat kita. Masalah ibadah kita, ya Allah, berikan hamba kekuatan ya Allah untuk istiqomah dalam ketaatan kepadamu. Kita minta supaya kita mampu melaksanakan ketaatan dengan mudah, dengan sempurna, walaupun banyak godaan-godaan, rintangan-rintangan kita hadapi dalam menjalankan ketaatan itu. Tapi Allah berikan kita kekuatan sehingga kita mampu untuk melaksanakannya. Di mana mungkin banyak orang yang tidak mampu, tapi kita diberikan kemampuan oleh Allah. Kenapa? Karena kita meminta bantuannya. Oleh sebab itu, jangan senantiasa kita meminta bantuan Allah, karena Allah Maha Kuasa. Kita tidak kuasa tanpa pertolongan Allah. Hadirin yang rahimakumullah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kita melihat nikmat yang telah Allah berikan. Banyak tidak nikmat Allah berikan. Banyak. Bahkan jika kita ingin menghitungnya, kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah itu. Yang ada pada diri kita saja begitu besar, begitu luar biasa, begitu istimewa. Tapi terkadang kita tidak mau membaca nikmat tersebut, tidak mau melihat nikmat tersebut, seolah-olah Allah tak pernah memberikan nikmat kepada kita. Padahal kita bisa berdiri, kita bisa berbicara, kita bisa bergerak, kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah, beribadah. Itu merupakan nikmat yang luar biasa. Kita memiliki keimanan kepada Allah dengan sempurna. Kita memiliki agama Islam, nikmat iman dan Islam, yang mana ini merupakan kunci dari kita mendapatkan rahmat Allah dan ganjaran Allah berupa jannah. Kunci untuk membuka surga itu adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan kedua nikmat ini, insya Allah rahmat Allah akan kita dapatkan. Tapi kita terkadang tidak membaca itu. Seolah nikmat itu sifatnya hanya material yang nampak. Padahal nikmat itu tidak selalu berwujud benda. Nikmat itu bisa berupa sesuatu yang abstrak, tidak kelihatan. Kesehatan kita, kekuatan tubuh kita, kemudahan kita dalam beramal ibadah, ketaatan kita yang bisa istiqomah kepada Allah. Ini merupakan nikmat yang tidak bisa dinilai dengan materi. Kenapa? Dengan semua itulah kita akan mendapatkan rahmat Allah dan janji Allah. Berapa banyak orang yang memiliki harta melimpah, tapi tidak mampu melangkahkan kakinya untuk ke masjid. Padahal dia mampu, tidak perlu harus berjalan kaki, karena dia punya fasilitas itu. Berapa banyak orang memiliki harta yang melimpah, tapi enggan untuk beribadah, melaksanakan ibadah haji, berinfak, berzakat. Lebih rela dia membayar pajak 12% daripada zakat 2,5%. Berapa banyak itu? Justru dengan demikian kita yang diberikan nikmat Islam dan iman ini bersyukur, meskipun kita tidak seperti mereka, tidak memiliki harta yang melimpah, tapi kita masih diberikan oleh Allah kekuatan untuk mampu beribadah, untuk mampu istiqomah dalam ketaatan. Ini merupakan nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Maka hadirin jemaah rahimakumullah, dengan 4 refleksi ini yang kita lakukan, maka insya Allah hadirin kita akan termotivasi untuk memperbaiki niat dan kualitas ibadah kita. Dan mudah-mudahan 4 yang kita upayakan ini semoga bisa meningkatkan amal kita dan kita dimudahkan dalam beramal ibadah, serta kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Pada khutbah kedua ini marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar kita senantiasa diberikan oleh Allah hidayah dan kekuatan untuk senantiasa berbuat baik dan agar kita mampu istiqamah dalam menjalankan syariat Allah ini. Dan semoga semua amal perbuatan kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين.